Sobat Shekinah Children Ministry. Wow, semangat sekali ya. Semangat dong. Di belakangnya di sini ada siapa ini? Kakak Loisa. Kita semangat, tetap jaga kesehatan. Yuk, semuanya sudah sekolah offline ya? Sudah ya? Sudah sih. Asik, sudah bisa ketemu teman. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa ibadah ya. Kalau yang masih online, tetap setia Nonton SCM. SCM ya. Oke ya, kita siap memuji nama Tuhan. Siap. Yesusku, karena Dia penolongku. Takkan ku lelah, sekolah tiap hari takkan ku lengah, belajar tiap hari sebab ku tahu ku sanggup melakukan karena Yesus penolongku. Cita-citaku seperti dalam doaku, taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Tiba ulangan, tak pakai contek-contek. Tiba ulangan, tak pakai tanya-tanya, sebab ku tahu ku sanggup melakukan karena Yesus penolongku. Kejar cita-citaku, tekun dalam doaku, taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Kejar cita-citaku, tekun dalam doaku, taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku.
semua anak-anak SCM yang kakak kasihi. Kita akan dengarkan firman Tuhan, sebelumnya kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami akan belajar firman-Mu. Tuhan bukakan hati kami supaya kami bisa mengerti apa yang harus kami kerjakan Tuhan melalui firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan belajar dari Yohanes pasal 20 ayat yang ke-21. Ya, yang punya Alkitab boleh dibaca ya adik-adik ya. Kakak akan membacakannya. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ada berkat Tuhan yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Ada 3 hal yang perlu kita pelajari hari ini ya adik-adik. Pertama di dalam ayat yang ke-21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu, mungkin kita sering dengar ya, apa itu kata damai sejahtera? Kalau orang Kristen suka katakan shalom. Ya, shalom itu berbicara tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi khawatir, semua aman, tenang, sejahtera. Adik-adik mungkin pernah ya menghadapi situasi yang sulit sepertinya. Ya, mungkin pekerjaan tugas sekolah banyak, dari guru A, guru B, guru C. Adik-adik mungkin pusing ya. Aduh, jadi nggak tenang. Mau kerjakan yang mana dulu? Sehingga adik-adik merasa khawatir, nggak tenang. Jadi marah-marah. Hilang damai sejahtera Tuhan dalam hati adik-adik. Tetapi kita belajar hari ini bahwa kita harus memiliki damai sejahtera dari Tuhan. Damai sejahtera yang dari Tuhan itu nggak sama dengan dunia ini. Ketika adik-adik dalam kesulitan, adik-adik marah-marah. Ketika semua dalam keadaan aman, ya misalnya kerjaan rumah selesai, nggak ada masalah, adik-adik senang dan bahagia. Jadi sesuai dengan moodnya adik-adik. Bukan. Damai sejahtera Tuhan itu nggak sama dengan yang adik-adik rasakan seperti dunia yang berikan. Tetapi damai sejahtera dari Tuhan, walaupun situasinya sulit, tapi dalam hati adik-adik ada ketenangan. Tenang ketika situasinya tidak tenang. Kalau dunia yang berikan itu semu. Ya kalau lagi moodnya baik, ya baik. Tapi kalau moodnya lagi nggak baik. Tetapi damai sejahtera dari Tuhan, ketenangan dari Tuhan itu dalam hati kita. Hati kita merasa tenang. Karena apa? Karena kita percaya kepada Tuhan Yesus yang kita sembah. Tuhan Yesus itu ada dalam hati kita, memberikan kita ketenangan. Mungkin situasi, keadaan, kesulitan, mungkin dalam keadaan sakit, mungkin papa mama dalam keadaan kekurangan, atau bapak mama dalam tidak ada pekerjaan. Adik-adik merasa tenang karena Tuhan memberikan ketenangan kepada adik-adik. Tidak hilang damainya, tidak menjadi kacau dalam pikiran adik-adik, tetapi adik-adik merasa tenang. Adik-adik bisa berdoa dengan tenang. Adik-adik bisa membaca firman Tuhan dengan tenang. Walaupun semua situasi yang dihadapi adik-adik tidak tenang, adik-adik bisa mengungkapkan isi hati adik-adik kepada Tuhan. Orang yang tenang itu bisa berdoa. Orang yang tenang itu bisa menyelesaikan masalah. Orang yang tenang itu bisa mengatasi semua kesulitan hidupnya. Karena Tuhan ada di dalam hidup dan hati kita. Ya adik-adik, belajar mencari damai sejahtera dari Tuhan. Caranya bagaimana? Ya, adik-adik harus belajar duduk diam di kaki Tuhan dan berdoa. Adik-adik mengungkapkan isi hati adik-adik kepada Tuhan. Tuhan berikan aku kedamaian. Ketika semua yang aku hadapi ini sepertinya tidak tenang aku. Tuhan akan memberikan ketenangan dan memberikan jalan keluar kepada adik-adik.
Sehingga adik-adik dapat menyelesaikan semua persoalan adik-adik ini karena campur tangan Tuhan di dalamnya. Ya, belajar ya adik-adik ya. Hal yang kedua di dalam ayat selanjutnya. Seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ya, adik-adik yang kakak kasihi, kita adalah teman sekerjanya Tuhan. Mengerti ya, teman sekerja itu seperti apa? Ya, kalau kita punya teman sama-sama ngangkatin bangku, kita punya teman sama-sama bersihin kelas, itu kayak teman sekerja, mitra kerja, atau sama-sama berjuang ya. Itu contoh yang kecil saja. Kita adalah anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan, yang dimana Tuhan memanggil kita, memilih kita untuk menjadi temannya. Temannya dalam arti bekerja untuk Tuhan. Jadi adik-adik itu temannya Tuhan, sahabatnya Tuhan. Tuhan mau memakai adik-adik menjadi alatnya, menjadi teman sekerjanya. Caranya gimana, Bu? Kita harus belajar berani untuk menyatakan semua perbuatan Tuhan. Bagaimana, Bu, caranya? Adik-adik harus belajar bersaksi. Bersaksi itu bagaimana, Bu? Bersaksi kepada orang tua yang belum mengenal Tuhan Yesus. Bersaksi dengan nenek kakek yang mungkin hidup bersama-sama dengan adik-adik yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, atau bersaksi kepada teman-teman yang lain, teman-teman sekelas, teman-teman sepermainan adik-adik di rumah. Adik-adik harus mengatakan bahwa Yesus itu baik loh. Aku sudah sembuh ketika aku doa. Tuhan Yesus itu baik loh. Aku kemarin lagi pusing mikirin pekerjaan sekolah. Aku doa dan Tuhan memberikan aku hikmat untuk mengerjakan tugas-tugasku. Hal yang simple bisa adik-adik kerjakan dengan baik. Jadi Tuhan mau kita bekerja bersama-sama dengan Tuhan, yaitu menyatakan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Orang lain itu siapa? Ya, teman-teman kita, keluarga kita, orang tua kita, atau siapa saja yang belum mengenal Tuhan. Ya, adik-adik belajar bersaksi. Karena kita ini adalah temannya Tuhan, sahabatnya Tuhan. Tuhan mau memakai kita melalui lidah kita, melalui perkataan kita, melalui kesaksian kita. Saya yakin adik-adik itu sudah mengalami namanya kebaikan Tuhan kan? Ya, coba saksikan ya. Saksikan kepada orang lain. Maka orang lain juga akan menjadi mitra Tuhan ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, adik-adik mulai dari sekarang. Karena adik-adik dipilih oleh Tuhan menjadi saksinya. Ya. Hal yang ketiga kita baca di dalam ayat yang kedua dikatakan, dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ya. Hal yang ketiga adik-adik yang perlu adik-adik lakukan adalah dia memberikan Roh Kudus bagi kita. Ketika adik-adik bersaksi, adik-adik nggak sendirian, tapi adik-adik dipimpin oleh kuasa yang dahsyat, yaitu kuasa Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadinya Allah. Ketika Yesus naik ke surga, murid-murid dikatakan oleh Tuhan Yesus untuk berkumpul di satu tempat menantikan kuasa Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu turun ke dalam hati mereka dan kuasa itu bekerja dalam hidup mereka. Para rasul ketika menantikan Tuhan Yesus, menantikan Roh Kudus, mereka sungguh-sungguh menantikan kedatangan Roh Kudus, yaitu ketika Yesus naik ke atas surga, akhirnya Roh Kudus turun. Roh Kudus itu pribadi Allah sendiri. Allah mau datang ke dalam diri orang yang percaya supaya menyatakan kuasa-kuasanya. Ketika kita menerima Tuhan Yesus, kuasa Roh Kudus itu datang dan tinggal bersama dengan kita, dan kita bisa bersaksi. Kita bisa mengatakan ya Allah, ya Bapa. Kita bisa menyatakan kebaikan Tuhan. Jadi Roh Kudus itu sangat dahsyat. Roh Kudus itu ada dalam hidup kita, dan Roh Kudus itu mau memimpin, menyertai, bahkan bekerja dalam hidup kita.
Jadi adik-adik percaya Roh Kudus itu ada dalam hidup kita semua, termasuk dalam diri adik-adik. Untuk itu lakukan sesuatu yang besar buat Tuhan. Ketika kita melakukan ini, maka kuasa Tuhan itu akan bekerja secara luar biasa. Orang lain yang kita saksikan kebaikan-kebaikan Tuhan itu, yang kita alami, mereka akan percaya. Karena kuasa itu membawa kita berani bersaksi. Dan orang lain yang mendengar kesaksian kita akan terbuka pikirannya ketika kuasa Roh Kudus itu juga sampai kepada mereka. Tanda-tanda orang yang dikuasai Roh Kudus adalah memiliki banyak karunia, talenta, kemampuan, di mana kuasa itu dinyatakan dalam kehidupan kita. Mungkin adik-adik pernah mendengar ya, bahasa roh. Itu salah satu karunia dari kuasa Roh Kudus. Atau karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Banyak sekali. Ada 9 karunia Roh Kudus yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Jadi adik-adik jangan takut ketika bersaksi, karena ada kuasa Roh Kudus itu bekerja dalam hidup kita. Ya adik-adik ya. Kakak percaya adik-adik itu orang-orang yang hebat, orang-orang yang dahsyat, orang-orang yang mampu melakukan sesuatu buat Tuhan. Adik-adik itu sungguh-sungguh mau dipakai Tuhan. Buka hati adik-adik saja. Buka kesempatan kuasa Tuhan itu bekerja dalam diri adik-adik. Karena kita ini orang-orang pilihan loh. Ya, adik-adik ya. Kakak yakin adik-adik menjadi orang-orang yang hebat dan dahsyat. Ketika adik-adik bersaksi, maka kuasa itu akan bekerja dan banyak orang akan percaya kepada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sampai sini saja ya pembahasan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa ya. Bapa di surga, kami berterima kasih buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan ajar kami untuk melakukan hal-hal yang baik, untuk menyatakan kebaikan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Kami rindu Tuhan dipakai oleh Engkau selagi kami masih ada di dalam dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat Ibu Liha. Firman-Nya semoga bisa menjadi berkat buat kita semua. Ya, sobat-sobat Sekinya, kita tetap memberikan persembahan ya. Bagi gerejanya yang masih online, persembahannya ditabung dulu. Kalau sudah offline, diberikan ke gereja masing-masing. Bagi sobat-sobat Sekina Children Ministry yang mau memberikan persembahannya untuk Sekina Children Ministry, bisa melalui rekening di bawah ini.